teman-teman semua sudah berkumpul lagi, sudah beribadah. Saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam budaya. Lestari budaya. Teman-teman semua, seperti janji Kak Anes di dua pertemuan sebelumnya, akan ada tamu kita. Kita kenalan dulu. Tamu kita ini luar biasa. Kalau teman-teman semua cek IG, beliau adalah ibu dari sebuah akun Instagram kumpulan puisi yang followersnya ada banyak sekali ya. Sekali posting beliau selalu di-like oleh ribuan orang. Dan itu semua yang di-upload adalah kutipan puisi atau potongan atau apa namanya kutipan? Quotes. Bisa quotes itu diambil dari puisinya seluruh penyair Indonesia atau diambil dari sebuah kutipan dari cerita pendek. Beliau adalah, saya mengenal dia adalah Mbak Niskala. Tepuk tangan untuk dia. Yang mengapa Kak Anes hadirkan? Jadi gini Pak, masalahnya dari teman-teman ini adalah ketika menulis puisi, pengalamannya Haikal adalah menciptakan kalimat yang indah, gitu. Menciptakan momen puitik yang besar, terus kemudian harus indah itu loh. Padahal karena bilang puisi yang paling menarik adalah yang dia keluar dengan jujur. Kalau tidak bisa membuat kata-kata yang indah, diparafrasekan. Banyak solusi yang kemudian tak tawarkan kepada teman-teman. Itu saja masih besar. Nah, Mbak Kristina adalah penyair, salah satu penyair Indonesia yang perempuan. Karena ternyata kalau dibanding-bandingkan, penyair perempuan itu lebih sedikit dibandingkan dengan dia laki-laki. Padahal kalau workshop paling banyak perempuan gitu. Pesertanya Pak. Kalau menulis di kelas, yang Kak Anes di sekolahan sama. Selalu yang paling rajin, paling tertib, paling mengumpulkan itu pasti yang perempuan. Tapi kenapa ya? Kemudian hari kok tidak banyak perempuan yang menulis puisi. Kak Anes ini mau bercerita. Monggo Kak Anes bercerita tentang, bagaimana sih bisa pengalamannya menulis puisi, bagaimana menemukan sebuah momentum puitik dalam puisi atau media pergerakan dalam bersastra, khususnya puisi. Kak Anes pernah kau ngirim gambar yang berhadiah buku yang sampai saat ini belum saya kasihkan. Salah satunya adalah memberikan kalimat puitik terhadap satu foto tertentu atau satu benda. Itu treatment dari Kak Anes. Kita akan mendengarkan treatment dari Kak Anes sekarang. Monggo, Kak Anes. Tepuk tangan dulu. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk panitia Temu Karya Sastra yang telah memberikan kesempatan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan sharing pengalaman saya tentang kumpulan puisi dan juga Mas Anes yang telah membantu saya untuk mengisi acara ini. Jadi ini nanti cuma sharing-sharing gitu ya tentang sejarah kumpulan puisi, terus produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan kumpulan puisi, sistematikanya menulis dalam kumpulan puisi itu bagaimana, seperti itu. Nah, kalau teman-teman kan kemarin sudah ya mengikuti kelas menulis bersama Mas Anis. Nah, terus nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ya hasil dari tulisan itu nanti dikirim di kumpulan puisi. Jadi tujuan dari kumpulan puisi ini adalah mencoba menjadi salah satu wadah terbuka untuk menampung ekspresi dalam wujud puisi. Melalui kumpus ya atau kumpulan puisi, kalian dapat memiliki akses untuk bersentuhan dengan kepekaan melalui intensitas menulis serta membaca puisi. Di dalam puisi terdapat keindahan, kepekaan, serta makna. Harapan kumpulan puisi adalah menjadi salah satu bagian membentuk generasi milenial agar memiliki kemampuan menciptakan keindahan, memiliki kepekaan, serta kemampuan memaknai melalui puisi. Nah, jadi kumpulan puisi hadir di khalayak teman-teman ini adalah sebagai wadah di mana teman-teman ya generasi milenial ini bisa
bisa menulis puisi, mengekspresikan puisi dan juga memaknai puisi. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, serta sebagai wadah bersastra kaum muda milenial dengan mengorbitkan penulis-penulis baru tanpa melupakan puisi-puisi sastrawan lama sebagai bahan materi yang diunggah di akun Instagram berupa kutipan-kutipan. Keberadaan buku dengan materi kutipan bijak yang dianggap memenuhi kebutuhan rohani warganet serta pengorbitan penulis-penulis baru dengan mengunggah tulisan-tulisan yang dikirim dan lolos kurasi semakin mengundang antusiasme warganet untuk mendaya guna kemampuan diri dengan target agar diunggah oleh pembuatan. Jadi selain tadi teman-teman bisa mengekspresikan puisi, kumpulan puisi juga menjadi kaum muda dengan mengorbitkan penulis-penulis baru. Artinya kumpulan puisi di sini mencari penulis-penulis baru, terutama generasi milenial, namun tidak melupakan penulis-penulis lama, sastrawan lama ya, seperti Subagio Sastowardoyo, Khairil Anwar, begitu. Jadi kami hadir di tengah-tengah masyarakat ini mencari penulis-penulis muda yang berpotensi. Jadi tujuan kumpulan puisi di sini tidak hanya sebagai wadah untuk kalian berekspresi dalam menuliskan puisi, dalam memaknai puisi, namun juga mencari penyair-penyair muda yang berbakat, berpotensi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya tentang gimana sih caranya mengirim tulisan-tulisan kumpulan puisi. Nah, selanjutnya, selain wadah, kumpulan puisi juga mampu menerbitkan beberapa sayembara kumpulan puisi. Nah, dalam akun kumpulan puisi membentuk karya romantisme melalui tautan yang diunggah serta standar estetika puisi-puisi penulisan anyar yang lolos kurasi. Tidak berhenti pada rutinitas mengunggah puisi di laman Instagram, akun kumpulan puisi mengadakan sayembara penulisan puisi dan bahkan telah menerbitkan 7 buah buku yakni sebagai berikut. Nah, jadi kumpulan puisi tidak hanya sebagai wadah, namun juga mencari penyair-penyair baru yang memiliki potensi, lalu ikut sertakan dalam sayembara kumpulan puisi. Nah, dalam sayembara kumpulan puisi ini ya benar-benar gratis. Jadi kalian cukup mengirimkan minimal 30 puisi ya. Terus nanti akan kami teliti, akan kami baca-baca kira-kira lolos nggak dalam kurasi kami, terus nanti akan kami terbitkan dan itu gratis. Nah, untuk sayembara kumpulan puisi ini dimulai awalnya tahun 2017. Jadi kumpulan puisi itu udah berdiri dari tahun 2015, mengisi postingan-postingan ya, quote-quote yang kami ambil dari berbagai sumber, ada Tumblr, Twitter, lalu kutipan dari puisi-puisi, buku-buku puisi seperti itu. Nah, tidak hanya seperti itu saja, lalu kumpulan puisi ini ingin memberikan tempat juga untuk para generasi milenial, yaitu dengan mengadakan sayembara kumpulan puisi. Tujuannya apa? Agar tidak hanya menerbitkan postingan-postingan saja, tapi juga menerbitkan sebuah buku antologi. Nah, yang pertama adalah Senja dan Hujan. Namun untuk antologi pertama Senja dan Hujan ini kumpulan puisi hanya diajak sebagai media partner. Jadi bukan dari kumpulan puisi langsung penerbitnya kayak gitu. Nah, antologi ini diikuti oleh ribuan peserta, namun yang dipilih hanya 92 penulis saja kayak gitu. Jadi tahun 2017 kami bekerja sama dengan Media Berkarya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, Media Berkarya itu juga mengadakan kelas menulis seperti itu. Nah, kami diajak kerjasama. Buku pertama adalah Senja dan Hujan. Nah, lalu pada perhelatan kali pertamanya di tahun 2017, sayembara telah menghasilkan 3 buku. Nah, jadi tahun 2017 ini benar-benar perhelatan pertama ya untuk sayembara kumpulan puisi ini murni dari kumpulan puisi, artinya dari tim kumpulan puisi. Kalau Senja dan Hujan ini kan dengan tim yang lain, namun kalau yang sayembara ini 2017 ini dari tim kami sendiri, dari kumpulan puisi, dan ini benar-benar murni tanpa pungutan biaya sepersen pun. Jadi teman-teman cukup mengirimkan ya tulisan-tulisan minimal 30 buku puisi. Nah, untuk syarat dan ketentuan ada di sayembara kumpulan puisi. Jadi nanti mungkin teman-teman ya tertarik untuk menuliskan, untuk
membukukan puisinya itu ada di Sayembara Kumpulan Puisi. Nah, yang pertama yaitu Jelaga Asa karya Adela Nur Atika. Nah, buku Jelaga Asa ini buku yang favorit. Karena apa? Karena si Jelaga Asa ini, penulisnya Jelaga Asa ini mampu menuliskan puisi-puisi satir, puisi-puisi tentang kritikan sastra untuk masyarakat, untuk negara, dan juga untuk pemerintahan yang ada di negara kita seperti itu. Jadi Jelaga ini puisinya itu tentang kritikan sosial, di mana negara-negara hukum yang begitu lemah seperti itu. Nah, ada juga salah satu puisinya Jelaga Asa itu yang cukup terkenal, itu tentang Rindu Sepagi ini, tentang yaitu puisinya judul Rindu Sepagi ini ya, itu tentang kerinduan seorang penyair, kegelisahan seorang penyair terhadap orang gila yang dilindas oleh kekuasaan-kekuasaan. Dan juga Jelaga Asa ya, dalam puisinya Jelaga Asa ini mengkritik tentang kehidupan sosial, karena Jelaga Asa ini menceritakan tentang puisi-puisi yang ada di ibu kota begitu. Lalu yang kedua, Akhirnya Kau Jadi Puisi karya Salsabila dan juga Sausan. Nah, ini penyair muda karena waktu itu adalah penyair yang masih anak SMA. Akhirnya Kau Jadi Puisi yang Salsabila dan Sausan ini adalah mereka masih SMA. Jadi waktu itu mereka masih SMA dan ini kami gabungkan kayak gitu ya. Jadi dua penulis itu ada Salsabila dan Sausan. Nah, Akhirnya Kau Jadi Puisi ini salah satu puisi yang kami ambil dari karyanya Salsabila. Nah, kalau Sausan itu juga ada salah satu puisi yang judulnya Penyair, di mana pasti seorang tidak mampu dimiliki. Nah, jadi akhirnya Kau Jadi Puisi di sini adalah sosok seseorang ya, di mana yang menjadi sebuah puisi. Oh, akhirnya kau jadi puisi. Jadi romantisme. Lalu yang ketiga ada antologi 24 penyair finalis Sayembara masa sebelum sekarang. Nah, jadi dari ribuan yang mengirim puisi-puisi di tempat kami ya, waktu Sayembara itu kami ambil hanya 24 penyair. Nah, itu acak ya. Jadi untuk temanya itu random. Seperti itu, ada yang kritik sastra, ada yang romantis, ada yang humor, seperti itu, masa sebelum sekarang. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 dan baru akan kami bukukan, sudah kami terbitkan ya. Kemarin itu adalah bukunya puisi yang berjudul Laki Berbuku Puisi karya Mita Petrianti dari tahun 2018, namun baru kami terbitkan tahun ini karena ada beberapa kendala dalam penerbitan buku. Nah, makanya kami baru bisa melunasi hutang-hutang kami Sayembara tahun 2018, baru tahun ini kami terbitkan. Itu adalah Laki Berbuku Puisi. Nah, dalam puisinya Mita, Laki Berbuku Puisi ini cukup berbeda dengan Akhirnya Kau Jadi Puisi. Kalau Akhirnya Jadi Puisi itu adalah isinya tentang sosok seseorang yang akhirnya dijadikan puisi, di mana seorang penyair pasti mempunyai seseorang yang tidak pernah bisa dimilikinya. Namun kalau Laki Berbuku Puisi ini, di mana satu sosok seseorang itu menjadi pusat semestanya. Nah, Laki Berbuku Puisi ini menceritakan tentang kematian, sejarah Adam dan Hawa, terus tentang kedatangan dan kepergian seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada Nopi Retisalia. Nah, Retisalia ini romantisme tentang percintaan, kerinduan seperti itu. Dan selanjutnya ada Angga Saputro. Nah, namun Angga Saputro ini untuk naskahnya ditarik karena waktu itu kami cukup lama ya untuk menerbitkan buku, dan Angga Saputro akhirnya menarik naskahnya. Jadi untuk tahun ini baru dua, yaitu Laki Berbuku Puisi dan Retisalia. Nah, hari ini kami sudah membuka Sayembara Kumpulan Puisi. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai draft kumpulan puisi atau puisi-puisi yang banyak sekali, nah itu bisa langsung dikirimkan di kumpulan puisi. Teman-teman bisa melihat dan juga mengecek akun Sayembara Kumpulan Puisi, dan itu gratis. Ya. Nah, jadi kumpulan puisi sudah menerbitkan 7 buah buku puisi, dan ini penyair-penyair muda yang puisinya benar-benar bagus ya, karena kami melakukan kurasi tidak asal-asalan. Dari ribuan peserta kami pilih hanya menjadi 3 finalis terbesar.
Oke, selanjutnya yaitu selain kami memberikan produk buku ya, tidak lain kiat kelancaran pemasukan finansial karena finansial dari luar puisi untuk mengikuti admin yaitu sebagian juga dari sayembara ini, meskipun sayembara ini gratis ya. Selain itu penggagas mengakui bahwa dibutuhkan pengakuan secara langsung oleh masyarakat penikmat sastra dalam wujud material, tidak sekedar eksistensi di dunia maya. Pembuktian tersebut diupayakan melalui pembukuan antologi puisi yang lahir melalui kurasi kumpulan puisi. Nah, jadi kami hadir ingin diakui oleh masyarakat dalam kekaryaan kami. Artinya apa? Kami tidak hanya sebagai wadah atau tempat kalian untuk menampung ekspresi, namun juga menghasilkan sebuah karya. Nah, hasil dari sebuah karya itu melalui apa? Melalui sayembara kumpulan puisi. Begitu. Nah, selanjutnya, selain mengeluarkan produk berupa buku, para penggagas kumpulan puisi telah menjadi pembicara secara off air pada acara-acara literasi, khususnya dalam topik kesastraan di era milenial, ataupun sebagai tamu undangan untuk sekedar membaca puisi, untuk juga kerap menjadi pendukung berbagai acara literasi dengan menyertakan logo dalam pamflet ataupun flyer sebagai wujud kampanye atas keberadaan ini. Nah, jadi kumpulan puisi tidak hanya ada di media sosial, namun juga hadir. Nah, seperti ini, seperti saya memberikan pengalaman tentang kumpulan puisi, terus beberapa kali juga menjadi juri dalam lomba pembaca puisi, penulisan puisi. Nah, kami juga bisa menjadi media partner. Misalnya nih, teman-teman punya acara ya di kampus seperti itu. Terus acaranya itu membaca puisi, bisa menjadi media partner dalam kumpulan puisi. Cukup mengirimkan, menyertakan logo kumpulan puisi di acara teman-teman. Kayak gitu. Ya, jadi misalnya nih, teman-teman memiliki acara membaca puisi, penulisan puisi, nah bisa menjadi media partner di dalam kumpulan puisi. Tidak hanya acara puisi, tapi juga acara teater, terus acara seminar kayak gitu. Namun itu ada ketentuan khusus. Kalau acaranya tersebut berbayar dan tidak berhubungan dengan sastra, itu nanti akan kami pungut biaya. Kayak gitu. Misalnya acaranya tentang kewirausahaan atau tentang yang lainnya lah, akuntansi atau apa yang tidak berhubungan dengan sastra, itu biasanya akan kami pungut kayak gitu. Namun kalau acaranya itu gratis dan berhubungan dengan sastra, kami sebagai media partner itu memberikan gratis. Nah, selain itu pendapat khusus didapat melalui iklan-iklan yang hanya tertarik menggait akun-akun apabila memiliki pengikut atau followers yang sesuai standar oleh para akun Instagram. Oleh karena itu, Kumpus mengikuti pola yang diminta oleh pihak pengembang demi pemasukan yang didapatkan. Selain itu, Kumpus memulai merambah ke dunia penerbitan, yakni dengan peluncuran beberapa buku yang dihasilkan melalui sayembara-sayembara sastra. Nah, jadi pendapatan kami dari kumpulan puisi itu, ya, selain dari antologi, dari sayembara, kami juga ada iklan. Nah, namun iklan itu tidak sembarang iklan, akan kami batasi. Misalnya iklan yang berupa penulisan puisi yang nasional yang berbayar, nah itu biasanya akan kami pungut biaya. Namun kalau acara tersebut gratis, tidak akan kami pungut biaya. Begitu. Karena apa? Karena pendapatan dari kumpulan puisi ini nanti akan kami gunakan untuk penerbitan buku, untuk menghidupi admin kami. Karena kumpulan puisi ini tidak saya sendiri yang berada, ada 3 orang. Saya bagian yang mengcover semuanya, namun saya lebih ke materi-materi. Jadi saya yang posting materi-materi, yang menanggapi chat WhatsApp, chat line atau DM dari kumpulan puisi, nah itu saya yang membalas komentar-komentar mereka. Terus ada teman saya satu namanya Mbak Vila, itu bagian web kumpulan puisi. Jadi kami punya web, nah kumpulan puisi ID, nah itu bagian web. Terus ada Mas Idam. Nah, Mas Idam ini salah satu juga penggagas kumpulan puisi. Dia lebih ke sayembara, terus lebih ke percetakan kayak gitu. Dia selain itu juga sebagai pelatih teater, biasanya penulisan lakon drama kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri yang mengcover semuanya, jadi yang merambah
misal nanti teman saya tidak bisa, nah saya yang melaksanakan seperti itu. Nah, selain itu penggagas kumpulan puisi juga melibatkan komunitas-komunitas. Nah, beberapa kali kumpulan puisi diajak kerjasama dengan acara-acara sastra di Solo, ya karena kami semuanya sering berkumpul di Solo kayak gitu ya untuk kumpulan puisi. Nah, itu biasanya dalam acara-acara sastra ya, seperti diskusi, pembacaan puisi, bahkan pernah juga kami terlibat dalam naskah teater. Jadi pemain teater kayak gitu. Kalau ada acara-acara seperti itu biasanya kumpulan puisi diundang atau sebagai media partner. Oke, selanjutnya intelektualitas agen kumpulan puisi tersebut terlihat pula dengan keberlangsungan hubungan sosial mereka. Jaringan kesastraan antara pegiat literasi yang satu lain dimiliki oleh mereka. Tidak hanya dalam ruang lingkup literasi, penggagas kumpus berafiliasi pula dengan beberapa kelompok teater di berbagai wilayah. Ataupun modal simbolik kumpulan puisi dalam hal melalui kiprah para penggagas melalui kegiatan on air ataupun off air sebagai pengisi acara. Nah, jadi kalau kami seringkali diminta untuk membaca puisi dalam acara-acara sastra kayak gitu. Jadi kiprah kumpulan puisi ini tidak hanya ada di media sosial, namun kami wujud asli. Oh, ini kau penggagasnya kumpulan puisi. Oh, Mbak Rizkala nanti baca puisi, Mbak Rizkala nanti menjadi juri lomba puisi atau mengisi kelas puisi seperti itu. Nah, kami seringkali diminta dalam kegiatan acara literasi seperti itu. Oke. Nah, alasan-alasan penggunaan materi selain yang disebutkan di atas, keberadaan sastra populer atau sastra dengan konten ringan masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk sekadar merehatkan diri dari rasa lelah dan penat setelah berkegiatan. Genre sastra tersebut dipilih oleh Kumpus untuk memenuhi tautannya di Instagram. Berdasarkan kurasi, Kumpus menerima karya sastra dari berbagai penulis untuk diunggah sebagai tautan laman Instagram dengan genre sastra populer atau lebih khusus lagi genre romantisme. Nah, jadi mungkin ketika kalian lama beraktivitas terus ingin menuliskan sebuah puisi, terus bingung mau cari kirim di mana ya kira-kira puisi saya ini, kok saya malu ya kalau saya kirim atas nama saya sendiri. Nah, bisa teman-teman mengirimkan puisi-puisi kalian yang receh-receh atau yang romantisme itu di akun kumpulan puisi. Misalnya request, Min tolong jangan tampilkan nama saya, itu bisa kayak gitu. Nah, itu banyak kan followers kumpulan puisi itu banyak yang curhat tentang kepribadiannya dia, tentang kiprah penulisannya dia kayak gitu. Terus kumpulan puisi ini ya genre baru ya, jadi untuk genre romantisme artinya apa? Kumpulan puisi ini mengunggah quote-quote yang diikuti oleh orang-orang yang merasa, ih kok ini aku banget ya. Jadi ketika mereka membaca quote kumpulan puisi, terus kok ini aku banget sih, ini kok aku yang aku rasakan, seperti itu. Jadi untuk pemilihan kumpulan puisi yang pemilihan materi itu tidak sekedar materi saja, namun juga berdasarkan minatnya warganet kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar misalnya nih puisi yang ecek-ecek kami posting, wah nanti like-nya tidak begitu banyak kayak gitu. Nah, biasanya like-nya yang banyak ini adalah puisi yang dirasa ini aku banget, kayak puisinya Karisma Pelana. Untuk matamu pernah mendengar? Karisma Pelana. Terus puisi-puisinya dari Pena Jenik atau mungkin puisinya Joko Pinurbo seperti itu. Namun kalau puisi-puisinya W.S. Rendra, terus sebagai Sastrawardoyo itu malah like-nya sedikit kayak gitu. Karena apa? Karena kan puisi-puisi seperti Sastrawardoyo ya, sebagai Sastrawardoyo itu kan puisinya tidak kekinian banget kayak gitu. Jadi untuk diksinya itu tidak kurang mengena. Nah, selanjutnya ya kumpulan puisi juga pernah ya mengisi acara-acara di UNS, Unibra, UIN, UNPAD, bahkan Atmajaya dan UNY. Nah, mengisi kelas-kelas itu biasanya kami mengisi tentang acara-acara yang penulisan puisi, membaca puisi, atau lomba baca puisi seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, beberapa kali juga
juga kumpulan puisi ini mengadakan kelas menulis puisi. Namun kelas menulis puisi ini hanya kami adakan 1 kali karena kelas penulisan puisi ini berbayar. Nah, karena kami mengundang beberapa penulis puisi yang cukup terkenal kayak gitu ya. Jadi mereka nanti menulis puisi, bagaimana sih menulis puisi yang baik, menulis puisi yang minat dibaca oleh generasi milenial kayak gitu. Nah, ini contoh postingan kumpulan-kumpulan puisi. Ini contohnya ya. Jadi kumpulan puisi itu nanti hanya memberikan template, terus nanti kalian mengisi kutipan kalian. Nah, itu nanti disertakan ilustrasi. Namun kalau tidak disertakan ilustrasi seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, nanti teman-teman bisa melihat postingan-postingan kami ada di kumpulan puisi, kumpulan @puisi. Nah, ini contohnya dari postingan-postingan. Nah, postingan-postingan yang kami ambil itu dari berbagai sumber. Tentu sumber itu kami tidak isi dulu. Namun kalau sekiranya itu dari buku tidak perlu kita izin. Yang penting jelas kita cantumkan nama penulisnya. Terus, nah ini contoh kurang jelas ya. Ini contoh kumpulan puisi di Line. Jadi kami tidak hanya di Instagram, kami juga ada di Line. Nah, kalau di Line ini mereka mengirimkan puisi-puisi yang akan diposting. Nah, di sini. Ini ada setiap hari itu ada ratusan chat yang masuk dan itu langsung kami balesin. Kalau Line itu kan ada ya yang robot. Namun kalau kumpulan puisi itu tidak. Kami balas satu persatu kayak gitu. Jadi di Line kumpulan puisi ini ada yang curhat, terus ada yang ingin diposting puisinya, terus yang mengirimkan quote-quote kayak gitu. Dulu juga ada yang curhat tentang masalah pribadinya, itu akan kami tanggepin kayak gitu. Karena apa? Karena kumpulan puisi ini memang benar-benar ingin hadir untuk sebagai pelipur lara kalian. Misalnya kalian ngerasa aku sendiri ya, coba chat admin kumpulan puisi. Nah, nanti akan kami tanggepin karena kami bukan akun robot seperti itu. Ini sebenarnya ada chat-chat yang banyak sekali, tapi ini kurang jelas ya. Mungkin ini sinyalnya ya, karena ini saya langsung pakai Canva kayak gitu. Nah, ini chat-chat yang akan kami balas. Jadi misalnya kalian punya Line terus merasa gabut, boleh chatting kumpulan puisi kayak gitu boleh. Nah, biasanya kalau puisi-puisi panjang itu nanti akan kami kirim di akun kumpulan puisi ya, itu besertakan ilustrasinya kayak gitu. Nah, ini ada yang mengirim video, ada yang mengirim puisi pendek, panjang, dan ini sebenarnya curhatan teman-teman. Ini curhatan. Jadi ada followers kami yang curhat, kayak gitu. Dia curhat tentang pacarnya kayak gitu. Terus ya udah saya tanggepin. Terus ya udah coba kamu menulis puisi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masih ada satu lagi, itu tentang banyak sekali yang DM sama kumpulan puisi itu tentang Min, tolong buatin puisi. Nah, padahal kami itu bukan jasa membuat puisi, tapi kami ini hanya sebagai tempat. Jadi banyak sekali yang DM, Min, tolong buatin puisi kok tentang kekasih, tentang broken home kayak gitu. Jadi lucu banget, itu banyak yang DM meminta membuatkan puisi. Padahal kami bukan jasa membuat puisi kok. Sebenarnya menguntungkan sekali ya kalau kami membuat jasa untuk penulisan puisi, misalnya kayak satu puisi 100.000 atau 50.000 gitu. Namun kami tidak seperti itu, karena apa? Biar teman-teman itu menulis sendiri ya, menulis sendiri untuk menulis puisi, lalu akan kami posting kayak gitu. Jadi kami ini menjembatani dan memberikan wadah tempat untuk teman-teman dalam berkreasi, menuliskan puisi. Nah, intinya kumpulan puisi ini ya hadir ya, memberikan teman-teman untuk menuliskan puisi, nanti akan kami posting. Lalu kalau teman-teman punya banyak puisi, nanti silakan dikirim di dalam sembara kumpulan puisi. Nah, kurang lebihnya sedikit sejarah tentang kumpulan puisi. Nah, nanti kita akan sharing saja apa sih yang lucu-lucu tentang kumpulan puisi, lalu bagaimana sih untuk
pemilihan yang cocok dalam postingan itu kayak gitu. Karena tidak semua postingan ya yang dikirim oleh si followers itu tidak semua kami posting. Dulu tuh pernah jadi ada yang mengirim puisi, nah itu tipografinya itu ya, penulisan dalam puisi itu tuh bentuk love. Nah itu kan serasa kayak lagu ya. Jadi berbeda kalau yang menulis Sutarji ya. Nah kalau Sutarji kan nggak apa-apa ya, yang apa namanya wingka itu nggak apa-apa. Tapi kalau berbeda dengan misalnya kami yang awam menulis dengan tipografi seperti Sutarji, nah itu kan kayak lucu kayak gitu loh. Nah itu nggak akan kami lolos dalam kurasi kayak gitu, karena tipografinya aneh-aneh kayak gitu. Kami sudah memiliki standar dalam penulisan kuat-kuat, yaitu yang pertama memakai template kumpulan puisi. Di mana template kumpulan puisi itu bisa minta di WhatsApp admin kumpulan puisi atau bisa di-download. Terus setelah itu fontnya itu tidak aneh, fontnya itu yang bisa dibaca, fontnya bebas, namun tidak font yang sulit dibaca. Intinya fontnya itu yang bisa dibaca. Nah lalu ketertarikan dalam postingan itu seperti apa? Nah itu biasanya kadang tergantung mood adminnya. Misalnya nih mood adminnya lagi ingin memposting puisi yang melo-melo, itu bisa gitu. Intinya dalam memposting akun kumpulan puisi atau materi kumpulan puisi itu adalah yang mengena. Jadi ketika membaca, kok aku bagus. Ini sebenarnya ada nih. Ada beberapa contohnya dari kumpulan puisi. Nah itu ada quote yang begitu banyak digandrungi oleh followers kumpulan puisi. Kasma Pelangan itu quote-nya itu sebenarnya tuh simple kayak gitu. Terus ada juga quote-nya dari Pena Jenik. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan Twitter ya, itu ada akun Pena Jenik, itu tentang quote-quote yang mengena banget. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman atau kita bisa sharing, diskusi, kayak gitu. Bagaimana? Gimana teman-teman? Iya, Bin. Gimana? Iya, Pak. Baik. Ada yang mau tanya, teman-teman? Sama Kak Nis. Atau pengalaman sharing Kak Nis menulis? Pengalaman Menulis. sharing menulis. Jadi saya menulis itu tuh sudah 10 tahun. Jadi waktu SMA saya ini tertarik dengan menulis karangan bebas kayak gitu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu tuh saya tuh senang kayak karang-karang kayak gitu. Nah setelah itu saya memiliki pengalaman yang kayak gimana sih ya kok guru bahasa Indonesia, kebetulan saya juga guru ya. Waktu itu saya sekolah guru SMA waktu sekolah, terus saya mencoba beberapa guru saya itu ketika memberikan puisi ya, itu tuh puisinya tuh hanya itu saja. Terus saya kayak kok puisinya cuma ini sih, penyair apa cuma ini, penulisan cerpen, misalnya cerpen nih. Biasanya cerpennya itu rubuhnya Suro Kami, Anafis, pernah mendengar? Nah itu sering sekali yang ada di bahasa Indonesia. Nah, terus juga ada yang Toto Subartio, Toto Subartio ya? Iya. Toto siapa? Sudarto. Toto Subarto itu loh. Ya, yang aku sedang tidur sayang, yang gimana itu? Nah, itu tuh sering sekali puisi-puisi muncul di SMP, di SD, Toto Subarto itu. Nah, apa penyair ini cuma Toto? Kayak gitu. Jadi waktu SMA, SMP saya tuh cuma gitu. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, di mana nantinya ketika saya menjadi guru itu tuh harus bisa memberikan contoh penulisan puisi saya sendiri. Karena waktu SMA, guru saya itu memberikan puisi-puisi itu dari penyair-penyair yang sudah terkenal, kayak gitu. Jadi jarang sekali guru bahasa Indonesia itu yang memberikan puisinya sendiri, cerpennya sendiri, itu jarang. Nah, setelah itu saya menjadi guru, saya memberikan contoh puisi saya, memberikan contoh cerpen saya dalam pelajaran bahasa Indonesia, memperkenalkan penyair-penyair, kayak gitu. Nah, setelah itu saya menulis itu mulai dari SMA, terus kuliah
cerpen-cerpen yang receh-receh kayak gitu. Nah terus setelah itu tahun 2020 saya ditawarin oleh penerbit, gimana kalau kamu kolaborasi dengan suamimu kayak gitu. Nah kebetulan suami saya juga suka menulis. Nah akhirnya tahun 2020 kami kolaborasi menulis puisi dengan puisi berjudul Kiat-Kiat Menyembuhkan Lara, di mana puisi itu kolaborasi saya dengan suami saya, isinya tentang ada percintaan, terus ada menemukan, terus ada pertemuan seperti itu. Jadi sepasang suami istri. Jadi kiprah saya dalam penulisan itu sudah 10 tahun, lebih dari 10 tahun lah kayak gitu. Saya konsisten menulis itu dulu di Tumblr ya, kalau sekarang kan Wattpad ya. Nah kalau sekarang itu kalau dulu Tumblr ya, itu saya sering menulis di Tumblr, terus menulis kalau di blog sudah tidak kayak gitu. Karena kalau di Tumblr itu tuh kayak apa ya, kita juga enak menulisnya di situ, bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa kita mengetahui orang lain itu siapa, orang tersebut siapa. Terus kalau Wattpad, nah biasanya sekarang itu penerbit itu tuh mencari penulis itu melalui Wattpad. Kalian tahu Lulu Hafi yang Mari Prosa? Nah itu juga, itu kebetulan saya pernah beberapa kali ketemu dengan Mbak Lulu itu. Dia itu tidak mudeng penulisan sastra, penyair itu siapa. Dia itu hanya berkiblat pada drama Korea. Jadi tulisan naskah novelnya tidak bisa, terus penulisannya pokoknya dia masih acak-acak kayak gitu. Tapi dia itu bisa membuat alur yang digandrungi oleh generasi milenial. Makanya kan Mari Prosa, terus yang terbaru itu Al atau apa itu juga beberapa kali pernah difilmkan. Karena Mbak Lulu Hafi ini dia itu pintar kayak mencari alur-alur yang digandrungi oleh generasi milenial kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman tertarik dalam kegiatan menulis apapun, mungkin novel, puisi, cerpen, nah itu bisa kalian tuliskan di Wattpad juga bisa, dikirimkan di kumpulan puisi juga bisa, karena banyak sekali ya tempat untuk berkreasi, Instagram, TikTok kayak gitu. Nah jadi kalian ini jangan bingung, aku berkreasinya dimulai dari mana kayak gitu. Nah pengalaman saya dalam kumpulan puisi ini ya, itu tahun 2015 itu waktu LEN itu rame-ramenya AADC, itu kan iklannya di LEN ya. Nah itu baru rame-ramenya kumpulan LEN. Terus pada waktu itu aku kan tertarik ya sama puisi-puisi. Gimana kalau cuplikan-cuplikan puisi yang kena itu saya posting di LEN. Nah itu banyak sekali ya yang di LEN. Itu akhirnya kami memulai kumpulan puisi itu di LEN. Nah alhamdulillah sampai sekarang followersnya kumpulan puisi di LEN itu 2 juta gitu. Jadi kami memulai dari LEN. Setelah itu tahun 2015 bulan Agustus kami memulai Instagram. Nah lalu sampai saat ini ya kumpulan puisi masih berdiri. Namun sempat kumpulan puisi itu sempat sempat lengser, artinya sempat kejayaannya hilang. Karena apa? Karena waktu itu tahun 2019 saya mengurus kumpulan puisi itu sendiri. Ya karena ada beberapa yang namanya kerjasama ya pasti ada konflik. Nah terus alhamdulillah akhirnya tahun 2020 pulih kembali. Saya meminta teman saya yang dulu di kumpulan puisi terus meminta kembali untuk bergabung kembali, dan alhamdulillah kami memulai sayembara kembali. Insya Allah sayembara kumpulan puisi ini setiap tahun akan kami adakan. Jadi teman-teman ini untuk berkreasi itu tuh sebenarnya tempatnya. Misal kalian suka dengan membaca puisi, nah kalian bisa membaca puisi-puisi lalu dikirim di TikTok ya, atau snack video. Di snack video itu kalau ada kamu konsisten dalam membaca puisi, misalnya membaca puisi lalu ada ilustrasi gambar-gambar atau ilustrasi video, aktif dalam posting di snack video itu nanti bisa mendapatkan menghasilkan uang teman-teman. Kalau teman saya itu kontennya itu memasak ya, itu 1 bulan itu bisa 1 juta, bisa 3 juta loh. Nah teman-teman juga bisa nih menulis ya, misalnya nih membaca puisinya siapa saja. Kalian unggah konten kalian di snack video atau di TikTok dengan konsisten. Nah, itu juga nanti suatu saat akan menghasilkan kayak gitu.
Nah begitu pula dengan kumpulan puisi, saya konsisten dalam memposting ya, memposting apa namanya materi-materi kumpulan puisi. Kalau dulu itu bisa dalam Instagram itu sehari 5 kali, tapi kalau sekarang itu bisa sehari cuma 3 kali, 2 kali seperti itu. Nah kalau konsisten kalian dalam melakukan suatu hal itu pasti akan membuahkan hasil. Nah kumpulan puisi ini juga finansial yang kami ambil, yang kami dapatkan itu dari iklan-iklan. Tapi dulu itu waktu tahun 2016, 17, 18 kayak gitu. Namun kalau setelah tahun 2019 apalagi pandemi itu yang iklan-iklan itu sedikit ya. Paling iklan cuma kayak acara-acara yang berbayar. Nah, namun kumpulan puisi ini seringnya itu acara-acara yang tidak berbayar dan hanya sebagai media partner. Jadi konsisten dalam memposting sesuatu atau mengunggah materi yang kalian suka. Itu nanti pasti akan memberikan kepuasan kalian sendiri, memberikan hasil untuk kalian sendiri. Apalagi kan sekarang sudah mudah ya, TikTok kayak gitu loh. TikTok kayak siapa ya? TikTok yang siapa ya? Saya juga kurang tahu ya karena saya tidak mengikuti TikTok. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya? Siapa ya yang dia itu bukan siapa-siapa lalu menjadi wow terkenal karena TikTok. Siapa itu? Kayak Bayu, siapa Bowo? Nah itu ya kayak Bowo itu kan juga sekarang dia sudah mentas ya. Terus siapa lagi ya? Siapa sih Cika atau siapa? Itu kan cuma terkenal goyang-goyangan. Nah kalian bisa mengkreasikan dalam menulis puisi. Misalnya nih itu tuh ada, saya kurang tahu ya. Jadi dia itu terkenal gara-gara membaca puisi. Nah terus dia membuat konten-konten membaca puisi di TikTok kayak gitu. Itu puisinya tuh cuma senja, kopi, rokok kayak gitu, senja, cuma kayak gitu puisi-puisinya kayak gitu. Dan nanti teman-teman bisa berkreasi lagi tentang membaca puisi, menulis puisi kayak gitu nanti di TikTok, snack video atau di Instagram kayak gitu. Karena sekarang itu penerbit itu mencari penulis ya itu bukan dari kualitas tulisannya yang dikirim. Kalau dulu kan misalnya saya punya naskah, saya kirim di Sira Media atau mungkin media kita kayak gitu. Namun kalau sekarang tuh enggak ya, media kita kayak gitu mencari penulis-penulis yang lahir di Instagram. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki banyak pengikut di Wattpad. Di Wattpad ada di Tumblr. Kalian tahu yang penulis egosentrik Said Muhammad? Said Muhammad? Iit? Ya Mas Iit Bintang Suara? Tahu kan? Nah itu juga mereka live di media sosial kayak gitu. Karena apa? Kalau itu seleb Tumblr ya. Jadi waktu tahun 2017-18 itu tuh Tumblr benar-benar jaya-jayanya banyak sekali penulis-penulis yang lahir dari situ. Gitu. Karena apa? Karena Tumblr itu tuh tempat nyaman ya. Karena kalau blog itu kan sudah biasa ya. Nah kalau Tumblr itu ada quote-quote-nya seperti itu. Namun tahun 2018 itu Tumblr ditutup. Bisa mungkin membaca Putut Ea, para bajingan yang menyenangkan itu lucu, humor. Nah itu bisa kalian membaca hal-hal yang sederhana, jangan langsung membaca bukunya Pramudia. Itu nanti kalian bisa pusing, bisa kok angel banget sih kayak gitu. Bisa membaca karya-karya Putut Ea, ya. Itu kalau saya sih tertarik dan membaca buku yang berulang kali. 2 kali saya membaca Putut Ea yang para bajingan menyenangkan itu selalu membaca tertawa terus. Jadi misalnya saya lagi pengen membaca humor, Putut Ea yang para bajingan yang menyenangkan itu bacanya tuh ringan, lucu kayak gitu. Jadi ketika kalian membaca itu terbahak sendiri kayak gitu. Misal membaca di bis, guyu ini ngomong dan itu guyunya itu tuh nggak kayak gitu, tapi sampai terbahak saking humornya, saking lucunya. Terus kalau teman-teman membaca agak yang berat, mungkin bisa dimulai dari lagu cerita kayak Skudor itu juga, tapi itu cukup tebal 300 halaman. Kalau misalnya kalian mau membaca yang romantis seperti itu, bisa punyanya Versa Besari, terus Rintik Sendi, sama lagi ya. Nah, itu sih ya. Atau kalau yang tentang psikologis itu bisa membaca punyanya Egosentris Said Muhammad itu ya, itu. Terus kalau membaca ringan-ringan itu bisa sih novel-novel remaja seperti itu.
Ada lagi yang mau sharing? Jadi pengalaman saya waktu saya mengajar nih ya, mengajar anak SMA. Di sini ada yang SMA? SMA semua ini. Oh, SMA semua. Oke, kebetulan ya. Jadi murid saya ya, saya mengajar itu murid saya itu literasinya kurang sekali. Jadi ketika saya pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, ayo siapa yang pernah membaca novel? Sama sekali tuh mereka itu belum membaca novel. Paling nggak sekali seumur hidup kalian itu membaca satu novel. Ya masa satu sih? Ini sama ini Kak Lisa. Jadi sudah ingat pertanyaannya Kak Anes pertama apa? Pernahkah kamu membaca sebuah puisi? Pernah. Pertanyaan naik. Pernahkah kamu membaca 10 puisi? Mulai ragu-ragu jawabannya. Pernahkah kamu membaca 100 puisi? Nggak ada yang jawab. Nah, gitu. Jadi karena yang namanya penulis itu tidak hanya hadir sebagai penulis yang karena penulis itu hadir dengan pembaca yang kuat. Artinya apa? Kita sebagai penulis ketika mau menulis sebuah puisi atau karya sastra lainnya harus membaca. Tidak mungkin ya kalian itu memiliki atau menulis tanpa membaca, mencari literatur lainnya. Misalnya kalian mau membaca puisi, kalian harus mencari bermacam-macam nama-nama atau puisi-puisi yang ada di Indonesia, sastrawan yang ada di Indonesia. Jadi untuk apa? Untuk pembandingan. Oh, menulis puisi seperti ini, menulis puisi yang sederhana, kayak gitu. Misalnya nih ada yang itu buku puisinya Mas Hasta. Nah kalian bisa membaca buku puisinya Mas Hasta, bagaimana caranya menulis puisi. Kayak gitu, trik-triknya. Menulis puisi itu sederhana. Bisa kalian mulai dari spontanitas. Jadi misalnya nih, di sini saya mau menuliskan sebuah puisi. Misal, kamu bisa nggak menuliskan atau mengarang puisi 4 bait saja dalam waktu 1 menit? Kayak gitu, itu spontanitas. Kayak gitu. Itu juga bisa. Ya, menulis puisi hadir dari spontanitas. Terus, menulis puisi itu juga bisa disertai dengan kalian apa itu namanya ketertarikan kalian dengan menulis puisi. Semakin kalian menulis, sering menulis itu akan tumbuh karena penulis itu adalah tumbuh ya. Jadi saya itu ketika membandingkan tulisan saya waktu tahun 2010 dengan sekarang itu berbeda. 2010 itu kayak saya membaca puisi, membaca tulisan itu masih malu-malu. Ya aku lebih bangun sih tulisannya, diksinya kok jelek banget kayak gitu. Karena apa? Karena saya belum konsisten menulis. Nah setelah itu saya sering menulis, dan akhirnya bisa menghasilkan tulisan yang yang cukup bagus kayak gitu, yang layak ya, akhirnya diterbitkan kayak gitu. Jadi ketika kita menulis itu tidak hanya sekedar kita menulis karangan bebas, namun juga harus diimbangi dengan membaca. Ya, jadi teman-teman ya, anak-anak apalagi masih SMA ini ya, gunakan bacaan sebanyak mungkin. Karena apa? Karena itu nanti bisa menjadi sumber kalian. Kayak gitu. Maksudnya sih anak SMA nggak tahu, nggak pernah baca novel, itu kan kayak malu-maluin kayak gitu. Nah, coba kalian membaca novel-novel atau bacaan-bacaan yang ringan yang ada di perpustakaan kalian. Mbak, namanya? Mbak Kinanti dari SMA, di perpustakaan ada buku yang tertarik nggak? Oh, oke. Nah, sama dengan murid-murid saya ya di SMA itu adalah mereka itu tertarik dengan teori. Padahal penulis itu tidak hanya itu saja teman-teman. Teman-teman bisa menjelajahi penulis-penulis lainnya yang lebih wow. Serius. Jadi kalian mungkin ya, aku senangnya teori ya. Ya kalian bisa mencari bacaan-bacaan yang lebih menggreget dan kalian nanti akan tertarik dengan dunia sastra. Tertarik dengan membaca novel kayak gitu. Nah misalnya nih, dulu saya waktu SMA saya tidak tertarik membaca. Saya SMA itu hanya membaca novel yang pertama saya baca tuh Dialova sama Tereli yang hafalan surat Elisa. Waktu itu saya Tereli belum terkenal ya. Itu saya membaca 2 novel itu. Ketika saya kuliah di pendidikan bahasa Indonesia gitu ya. Kok ternyata banyak sekali ya penulis-penulis yang keren-keren. Saya mengenal Ayu Tami itu tahun 2011. Terus mengenal Laila Sudori itu tahun 2011 juga. Itu saya baca, saya cari-cari lagi.
kita banyak ya penulis-penulis, Danarto, Cerpenis, terus Seno, terus siapa lagi? Oki Madasari. Nah, itu juga Oki Madasari itu tentang kritik sosial tahun 98-an. Itu juga nanti kalian baca gitu. Dewi Lestari itu juga bagus. Andre Hirarta itu juga gitu. Jadi teman-teman bisa mengeksplor bacaan yang ada di perpustakaan, pinjam di perpustakaan daerah Yogyakarta kayak gitu. Jadi apa ya, yang namanya penulis itu tidak hanya lahir begitu saja, namun juga disertakan dengan bacaan yang hebat. Artinya apa? Kita sering membaca. Ketika kita sering membaca akan menemukan kosakata baru, diksi baru. Selain itu juga membaca itu bisa mampu menulis dengan bagus. Jadi pengalaman saya menulis dengan kaidah bahasa Indonesia atau EBI, ejaan bahasa Indonesia yang benar itu melalui bacaan kayak gitu. Tidak melalui saya membaca EBI, tidak, tapi bacaan. Ketika saya membaca buku novel itu kan pasti sudah disunting ya, sudah sudah bagus tulisannya ya, artinya tulisannya sudah sesuai EBI gitu ya. Nah, itu bisa kalian nanti banyak membaca, terus nanti kalian bisa menuliskan dengan bagus, dengan benar, sesuai dengan EBI kalimatnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau menulis ya ini tidak hanya sekedar menulis, artinya harus diimbangi dengan membaca. Karena kita sebagai penyair harus peka terhadap lingkungan sosial. Nah, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman nih. Gimana kalau guru-guru SMA kalian gimana nih? Ada yang mau memberikan pengalaman? Guru SMA saya memberikan, kan ada nih kelas 10 ada nih pelajaran puisi. Gurunya ada yang memberikan puisinya nggak? Nah, hanya yang diberikan contohnya kemarin puisi siapa? Sapardi, W.S. Rendra, Sapardi, terus siapa? Taufik Ismail. Nah, itu kan penyair-penyair yang sudah terkenal ya. Nah, sebagai guru ya, pendidik lah, itu harus memberikan contoh. Oh, saya sebagai guru bahasa Indonesia memberikan contoh puisi saya kayak gitu. Misalnya nih, ini ada puisi saya. Jadi kemarin itu saya memberikan beberapa puisi saya berikan contoh membaca puisi. Terus menulis puisi itu seperti ini. Coba kamu tuliskan 4 bait saja. Gitu. Terus selain itu juga kalau ada yang kelas 11 ini, kelas 11 resensi ya. Resensi. Nah, itu kan penulisan resensi itu kan harus membaca novel ya. Nah, jadi misalnya nih kalau kalian tidak membaca novel kan tidak bisa mengulas, ya tidak bisa memberikan kritik dan juga memberikan kelebihan kekurangan terhadap buku, ya. Padahal nanti teman-teman ini kan SMA ya harus banyak literasi karena pelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya kalimat saja yang kalian pelajari, tapi juga nanti bagaimana sih ya menulis sinopsis, membaca puisi, mengetahui beberapa penyair, menulis naskah drama seperti itu, ya. Jadi kalian mungkin bisa memberikan contoh dulu, saya punya puisi nih, nah, itu dibacakan di depan kelas. Jadi setelah ini nih ya, setelah kelas ini nanti kalian bisa memberikan hasilnya. Bu, ini loh Bu, kemarin saya kelas menulis, terus puisi saya diposting di kumpulan puisi, puisi saya masuk ke sayembara kumpulan puisi. Mungkin ada pengalaman lagi? Mana nih? Pengalaman lagi? Mana? Yuk, pengalaman lagi tentang kalian belajar kalau bahasa Indonesia ini ya, untuk dari dulu sampai sekarang itu tergantung gurunya. Kalau gurunya tertarik dengan sastra, saya yakin pasti siswa-siswinya itu dituntut untuk membaca, memberikan bacaan-bacaan, contoh-contoh bacaan yang ringan. Namun pada kenyataannya guru-guru itu lebih tertarik ke bahasa Indonesia itu yang bagian bahasa. Jadi mereka itu menulis kalimat, menulis SPOK tanpa memperhatikan karya sastra. Harusnya bahasa Indonesia itu harus seimbang antara bahasa dan sastra. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi?
ada sharing-sharing silakan. Gimana? Mbak, Mas? Gimana? Gimana? Apa silakan? Ayo Mbak, sama Mbak. Oh iya, silakan Kak. Nama Soa. Oh, sama. Puisi lama dan puisi baru. Oke, sebenarnya kalau jenis-jenis puisi itu tuh kayak udah pelajaran klasik gitu ya. Nah, jenis-jenis puisi ada puisi lama, puisi baru. Nah, kalau puisi lama itu kan dulu kan satu bait terdiri 4 baris seperti itu ya. Kalau sekarang tuh tidak, ya. Sekarang itu banyak sekali puisi-puisi yang penyair-penyair baru ya. Itu tuh puisinya tuh bebas. Seperti Adimas Immanuel. Itu menuliskan puisi satu bait tidak harus 4 baris enggak kayak gitu. Ya. Jadi dalam penulisan puisi itu tidak standar ada puisi lama, puisi baru, itu hanya klase saja. Jadi hanya pelajaran yang dulu banget kayak gitu. Kalau saya mengajarkan, ya itu hanya untuk informasi saja. Tapi kalau saya mengajarkan dalam menulis puisi itu bebas. Ya. Bahkan dalam satu bait itu bisa menjadi puisi. Gitu. Nah, jadi pengalaman saya waktu saya mengajar itu ada akhir semester ya. Di semester kemarin saya minta murid saya itu untuk menuliskan puisi. Saya baca, mereka menuliskan puisi itu hanya 4 bait. Itu puisinya apa ya? Sederhana saja. Jadi ketika kita menulis puisi itu tidak disandari oleh puisi lama dan puisi baru. Jadi kalian bebas. Maaf ya. Oke. Oke, jadi kalian jadi kalian bebas dalam menuliskan sebuah puisi. Jadi tidak usah terfokus puisi lama, puisi baru. Oke, ada pertanyaan lagi silakan Mas. Mbak, percaya nggak kalau dalam menulis itu ada yang namanya bakat? Ada yang namanya Bakat. bakat. Ada. Seperti Putu Wijaya. Itu dia tuh bakat menulis. Jadi dia itu tidak membaca banyak literatur kayak gitu. Itu bisa bagian dari bakat. Misalnya ada teman saya itu juga dia tidak membaca banyak literatur, tapi dia bisa menulis puisi kayak gitu bisa, diksinya bagus kayak gitu. Itu bisa juga bakat. Namun itu hanya ya sedikit lah kayak gitu. Namun bakat itu kalau tidak diasahkan sama saja ya. Misalnya dia bisa menulis puisi tanpa membaca banyak literatur, itu bisa saja. Tapi kalau tidak diasah itu percuma. Oke, menulis puisi bisa lah, dari bakat bisa. Ada lagi? Silakan. Mas? Puisi yang bagus itu ya Oke, ini pertanyaan yang sering sekali diajukan. Puisi yang bagus itu puisi yang seperti apa? Puisi itu tidak ada puisi yang jelek, ya. Puisi bagus itu tergantung penafsiran kita, penilaian kita, kayak gitu. Misalnya nih, kalian menilai puisinya Sutarji yang tragedi Winka itu cuma kawin kasih dan dalam bentuknya zigzag. Kalau kalian awal bersiopo gitu kawin kasih itu kan kayak ono elek kok bisa jadi penyair kayak gitu loh. Ya. Jadi puisi itu tidak ada yang puisi jelek itu tidak ada. Puisi kurang tepat saja. Puisi bagus itu penafsiran kita masing-masing. Kalau diksinya itu tepat, karena puisi itu kan puitis ya, jadi bahasa itu harus puitis. Kalau kalian membuat puisi tidak ada bahasa yang puitis, diksinya kurang, ya itu tidak akan indah, tidak akan enak dibaca. Ya, misalnya nih puisi kita ingin menyampaikan rasa kita, cinta kita kepada orang lain, seperti puisinya Sapagi, aku ingin, ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah itu kan ketika Sapagi mengungkapkan aku suka kamu itu tidak hanya aku suka kamu, tapi diumpamakan kayak gitu.
berubah makna. Ya. Jadi penafsiran puisi yang bagus, puisi yang jelek itu tergantung penafsiran kita. Namun karena puisi itu sifatnya puitis, kita harus menggunakan diksi yang tepat. Oke, silakan Mbak. Kalau agar puisi itu tidak absurd ya, absurd. Nah, jadi yang namanya puisi itu kan banyak tafsir ya, multifungsi. Nah, kadang puisi itu yang paham itu hanya penulisnya sendiri. Setelah itu nanti akan selesai, ya puisi itu tidak akan pernah selesai nanti ketika kalian baca. Jadi maksudku seperti ini kok, puisi penulis menafsirkan seperti ini itu bebas kayak gitu. Yang penting harus maknanya tersampaikan, puitisnya, karena puisi itu kan padat makna ya, kayak gitu. Jadi memang harus maknanya itu tersampaikan, maknanya itu apa, terus harus benar-benar mengena kayak gitu loh. Boleh? Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh silakan. Kalau puisi itu apakah bahasanya boleh campur atau cuma harus bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris semua? Kalau untuk penulisan puisi ya, karena ketika puisi itu kan salah satu komunikasi kita menyampaikan pesan ya. Kalau bahasanya campur-campur, kan karena tidak semua orang yang membaca itu kan lokal. Nah, ada juga puisi khusus bahasa Jawa ada. Mungkin boleh dicampur-campur tapi hanya sedikit saja. Misalnya nih tentang apa namanya kowe, nah, itu kan kamu, nah itu cukup satu bait, satu baris, kayak itu nggak apa-apa, satu baris bahasa Jawa, satu baris bahasa Inggris, kayak itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, jadi boleh dicampur-campur boleh, tapi tidak semuanya dicampur-campur. Ada itu bahasa yang dicampur-campur, itu puisinya nakal ini sama Mas? Penulis nakal ini sama? Remi Silado. Remi Silado itu juga ada, itu tuh saya pusing itu memaknainya karena tipografinya tuh bunder-bunder kayak gitu, dan itu dicampur-campur, itu dari bahasa luar negeri kayak gitu. Itu ada itu yang nakal ya, yang apa puisinya apa ya, yang Remi Silado itu puisi beling. Nah, puisi beling itu juga itu Remi Silado itu menuliskan campuran bahasa kayak gitu. Tapi itu sudah tingkat tinggi ya untuk pemahamannya ya. Kalau yang Remi Silado yang beling itu ya itu sebenarnya sederhana-sederhana. Ada lagi? Jadi boleh ya sharing-sharing kayak gitu ya. Ya. Saya mau bertanya dengan Pak Rizka. Boleh, silakan. Teman-teman, mungkin bisa mengirimkan puisinya ke Mbak Nis, nanti akan diposting di Bungkus ya Mbak. Tapi Ya. tetap melalui sebuah proses. Tapi kalau bilang ini dari kelas temu sastra, itu langsung posting. Wah. Jadi nanti kan ada sayembara ruang puisi. Kalau kalian tertarik, insya Allah akan saya utamakan. Namun dengan ketentuan puisi itu memang benar-benar yang sesuai dengan puisi yang bagus. Artinya puisi yang bagus itu kayak diksinya sesuai, tepat, padat makna, puitis. Kayak itu nanti akan saya utamakan dalam sayembara ini. Itu kisi-kisi puisi bagus. Menurut versi Teman-teman, kumpulan puisi. ya teman-teman bisa melihat sayembara-sayembara yang sudah menerbitkan buku ya, seperti puisinya Jelaga Asal, Akhirnya Kau Jadi Puisi, Lagi Bertemu Puisi. Terus, nah itu bisa kalian miliki ya dengan menghubungi kumpulan puisi. Jadi maksudnya gimana sih puisi-puisi yang nanti akan patut dibukukan. Nah kalian bisa melihat contoh-contoh puisi-puisi yang sudah kami terbitkan. Ya. Tepuk tangan. Teman-teman, sisanya nanti ketemu di Instagram. Silakan di follow, boleh lumayan lah, tambah follower 30 ya. Silakan teman-teman bisa follow, bisa bertanya-tanya dan sharing pengalaman kepada Mbak Rizka itu, karena tidak mungkin Anda bisa menulis puisi dari ketemu dengan Rizka. Baris, ini prosesnya teman-teman sekarang adalah
menulis berdasarkan workshop yang sudah kita alami kita jalani selama 2 kali pertemuan kemarin, hari Selasa dan hari Kamis. Hari ini teman-teman melakukan penyuntingan terhadap puisi. Terima kasih atas kedatangannya. Segala mohon maaf waktunya ya. Sama-sama, terima kasih untuk teman-teman Temu Karya Sastra ya. Ini apa ya, acara yang luar biasa sekali ya, karena di Solo itu jarang ada kayak kelas menulis. Nah, saya berulang kali sudah meminta kepala sekolah saya, ini literasi anak-anak itu kurang. Bagaimana kalau kita itu mengadakan kayak apa namanya, sastrawan masuk kelas? Karena apa? Sastrawan masuk kelas nanti biar anak-anak muda zaman sekarang itu tertarik dengan literasi, dengan sastra kayak gitu. Karena kan jarang sekali ya, udah jarang sekali ya kalau bukan dorongan pribadi ya. Menurut saya juga apa? Mau coba orang seneng aku kayak gitu. Karena apa? Karena tidak ada fasilitas itu tadi. Nah, kalau kita mengundang penyair, penulis yang membuat mereka tertarik dalam dunia kepenulisan, nah itu nanti bisa melahirkan penyair-penyair muda, anak-anak SMA. Ini salah satu workshop yang cukup ideal yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan, karena workshop di beberapa dinas atau workshop di beberapa tempat itu hanya workshop 2 jaman, workshop 3 jaman. Ini kebetulan workshopnya modelnya sistem cangkrik, jadi kita dikumpulkan selama berhari-hari dengan jam yang cukup panjang. Dan nanti juga teman-teman semua yang saya sarankan untuk nyantrik kepada buku, saya sarankan untuk menyantrik dan bertemu dengan banyak penyair. Jadi kalau teman-teman ngefans sama siapa atau pengen belajar dengan siapa, saya beri kontak. Insya Allah karena itu kenal banyak penyair juga. Nah iya, perannya Mas Anis juga udah luar biasa ya. Oh, gitu ya. Terima kasih Kak Anis ya. Terima kasih Kak Baru. Nanti Mbak Anis akan mengikuti jejak langkahnya Pak Rizky bahwa di atas ke bawah ya. Ke tempatnya Pak Rizky. Foto. Foto dulu, Bung. Kita foto dengan Pak Rizky ya. Iya. Silakan teman-teman semua. Ke depan. Berpose. Haikal. Sudah jadi wis. Jangan sampai jadi wis ini aja dulu. Mari ya silakan. Ya. Bagaimana waktu? Setelah ini masih ada sisa waktu 1 jaman untuk belajar menyunting puisi yang sudah teman-teman tulis ya. Nah nanti setelah disunting boleh langsung dikirimkan semua. Nah, itu dia. Sunting-sunting yang ada ini bebas banget kita. Nanti tidak lupa. Mungkin diatur yang perempuan di bawah agak sedikit setengah jongkok ya. Ya, ayo. Setelah difoto ya. Ya. Begini dulu setengah jongkok ya. Yuk, ini kan nggak cukup tempatnya. Bukannya yang jongkok. Pinggirkan Haikal. Bukannya yang jongkok. Ya, boleh lah Pak. Yang jongkok. Yuk, dipinggirkan mejanya dulu. Hati-hati ya Pak. Gak apa tuh. Telung sop sing siji keng. Mas, yuk. Duduk di bawah. Cepat saset masih. Duduk di bawah. Haikal, duduk. Tari saman. Oke, agak maju lagi dari samanya. Oke, di belakangnya ini. Nah, ini. Oh, sorry. Aduh. Ini loh, ini loh. Sini dong. Yang belakang. Aduh. Yang belakang jangan merasa tinggi, sokong banget. Ini. Ini. Ya, enggak. Dibuka Mas. Ya. Aku ganggu tuh. Ayo, orang. Duduknya Mas. Ya, kamu gitu ya. Aku baru dah. Ya, Yola. Masa bonus.
Kita iklan baju kok. Ini ganggu. Merahmu copot. Mulai wah. Jadi wis jadi penyakit. 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya salam literasi dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Maksudnya Ayo bebas. Kayak arep jeram apa ngono? A. Gaya kodok bengkak dulu. 1, Mangap. 2, 3. Gak aneh gaya melet guys. Salam budaya. Salam budaya.